Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di suatu kisah tentang para ulama besar. Yang mana dengan cerita ini kita dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil ilmu yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini ada kisah yang sungguh luar biasa tentang ulama besar, seorang pemikir Islam, yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bernama lengkap adalah Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani. Kenapa dinamakan Ibnu Taimiyah? Sebagian riwayat mengatakan Ibnu Al-Mutawwafi dalam tarikh Irbil mengatakan, aku pernah bertanya kepada seorang hafid Abu Abdurrahman bin Umar Al-Harani tentang makna Taimiyah. Dan dia menjawab, pada saat itu Ibnu Taimiyah sedang mengandung, sedang ayahnya melakukan suatu bepergian. Ketika sampai di Taimiyah, dia melihat seorang perempuan hamil yang keluar dari persembunyiannya. Setelah pulang ke Haran, dia mendapati istrinya telah melahirkan. Tatkala bayi yang telah lahir diberikan kepadanya, ia mengatakan, "Wahai Taimiyah, wahai Taimiyah, wahai Taimiyah." Maksudnya, istrinya menyerupai perempuan yang ia lihat di Taimiyah. Oleh karena itu, bayi tersebut dinamakan Taimiyah. Sedangkan menurut riwayat lain dikatakan bahwasanya kenapa dinamakan At-Taimiyah? Karena kakek dari Ibnu Taimiyah ini adalah seorang pendakwah, seorang syekh, sehingga dinamakan Taimiyah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa 3 generasi awal Islam, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan sahabat Nabi, kemudian tabi'in, yaitu generasi yang mengenal langsung dengan para sahabat Nabi, dan tabi'in tabi'at, yaitu generasi yang mengenal langsung para tabi'in, adalah contoh yang terbaik dalam kehidupan Islam. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga yang sangat religius. Ayahnya bernama Syihabuddin bin Taimiyah. Adalah seorang syekh, seorang hakim, seorang khatib. Dan kakeknya Majaduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani. Adalah seorang ulama yang menguasai ilmu fikih, hadis, tafsir, dan ilmu yang lainnya. Dan dia adalah seorang penghafal Quran, subhanallah. Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Ke Damaskus disebabkan sebuah serbuan Mongol atas Irak pada waktu itu. Sifat-sifat dari Ibnu Taimiyah, Az-Zahabi mengatakan, Ibnu Taimiyah mempunyai kulit yang putih, rambut dan jenggotnya yang hitam, dan ada ubannya sedikit. Rambutnya memanjang sampai ke daun telinga. Sementara kedua matanya seorang lisannya yang berbicara. Di samping itu, dia adalah orang yang panjang pundaknya, keras suaranya, fasih bicaranya, cepat pula bacaannya, tinggi emosinya, tetapi
Meskipun tinggi emosinya, yang tinggal ini dikalahkan oleh sifat belas kasihannya. Jadi dia tidak mengedepankan emosinya. Meskipun emosinya tinggi, tetapi dia sangat pemaaf sekali. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah semenjak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasan IQ-nya. Begitu dia tiba di Damaskus, dia segera menghafalkan Al-Quran dan mencari berbagai cabang ilmu dari para ulama, hafidz dan ahli yang menghafalkan Al-Quran. Kecerdasan beliau serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama besar sangat tercengang pada waktu itu. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, dia sudah banyak menguasai ilmu usuluddin dan mendalami bidang-bidang ilmu tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Dia telah mengkaji banyak mustad imam beberapa kali. Kemudian dia menghafalkan beberapa kitab, di antaranya Kutubus Sittah dan Mu'jam At-Tabarani Al-Kabir. Suatu kali ketika dia masih anak-anak, pernah ada seorang ulama besar dari Aleppo, Suriah yang sengaja datang ke Damaskus khusus untuk melihat Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya sudah menjadi buah bibir pada waktu itu. Setelah bertemu dengan Ibnu Taimiyah, ulama besar tersebut memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadis sekaligus. Ternyata subhanallah, Ibnu Taimiyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat. Beliau pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad, ia pun dengan cepat dan tepat mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya. Sehingga ulama tersebut berkata, jika anak ini hidup, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan yang besar. Sebab belum pernah ada seorang bocah seusia dia yang kecerdasannya sungguh luar biasa. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama, sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca sepuas-puasnya kitab-kitab yang sangat bermanfaat. Dia menggunakan seluruh waktunya untuk belajar, menggali ilmu agama, terutama tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Sungguh luar biasa Ibnu Taimiyah ini. Ibnu Taimiyah adalah orang yang kuat pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti segala bentuk perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ia pernah berkata, jika di benakku sedang berpikir suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar 1000 kali atau lebih atau kurang sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu senantiasa terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, di masjid dan dimanapun ketika dia sedang mengalami masalah. Sebelum dia masalah terpecahkan, dia akan senantiasa terus beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa tentang Ibnu Taimiyah ini. Selain itu juga Ibnu Taimiyah ini pernah menjadi seorang pemimpin suatu pasukan yang melawan pasukan Mongol pada waktu itu. Yaitu di dekat kota Damaskus pada tahun 1299 Masehi, dia mendapat kemenangan yang sungguh gemilang. Selain itu juga pada tahun 1313 dia juga bertempur di suatu kota Yerusalem, mendapat kemenangan pula. Dan sudah itu karirnya dia fokus untuk mengajar suatu agama
dan menjadi konsultan pada kesempatan itu. Hadirin yakum ajma'in rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di Damaskus, dia belajar banyak kepada guru-guru dan memperoleh berbagai macam ilmu, di antaranya ilmu hitung, ilmu tulis dan yang lainnya. Sehingga dia mulai memperlihatkan kemampuannya ketika pada usia 17 tahun dan usia 19 tahun. Ia telah memberi fatwa dalam masalah-masalah yang sangat rumit dalam masalah bidang keagamaan. Ibnu Taimiyah ini amat menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Di antaranya ilmu rijalul hadis, perawi hadis yang berguna dalam menelusuri hadis dari periwayatnya atau pembawanya dan fununul hadis atau macam-macam hadis. Baik yang lemah, cacat atau yang sahih. Ia memahami semua hadis yang termuat dalam kutubus sittah dan al-musnad dalam mengumpulkan ayat-ayat sebagai hujjah atau dalil. Ia memiliki kehebatan yang sungguh luar biasa. Dia mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan pada mufasir-mufasir ahli tafsir. Karena dia tiap malam dia menulis, tiap malam dia membaca, terus belajar dan belajar sehingga terus bertambah keilmuannya dan pemahamannya tentang ilmu agama. Salah satu guru-gurunya yang pernah dia pelajari yaitu yang pertama Jahuddin Abul Al-Abbas, yang kedua Taqiyuddin Abu Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Abi Al-Yusr. Yang selanjutnya ada gurunya ialah Aminuddin Abu Muhammad Al-Qasim. Yang selanjutnya ada Al-Ghanaim Al-Muslim bil Muhammad bin Maki. Dan masih banyak guru-guru beliau yang pernah beliau pelajari tentang ilmu-ilmu baik yang berkaitan dengan hadis, fikih dan yang lainnya. Selain mempunyai banyak guru, Ibnu Taimiyah ini juga memiliki banyak sekali murid. Yaitu diantaranya Syafaruddin Abu Abdullah Muhammad Al-Manja bil Isman bin Asad bin Al-Manja At-Tanuhi. Selanjutnya Jamaluddin Abu Al-Hajjaj. Terus ada lagi Samsuddin Abillah Muhammad bin Ahmad bin Uthman. Dan masih banyak murid-murid beliau yang sukses dalam ilmu agamanya. Selanjutnya, selain dia mempunyai banyak guru murid, juga karena beliau adalah seorang ahli pemikir dalam Islam, sehingga beliau menghasilkan karya-karya yang sungguh luar biasa, yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Di antaranya ialah Al-Majmu' Al-Fatawa sebanyak 37 jilid. Selanjutnya ada karya beliau adalah Al-Fatawa Al-Kubra sebanyak 5 jilid. Yang selanjutnya ada Ta'arud Al-Aql wa An-Naql sebanyak 9 jilid. Selanjutnya ada Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja sangat besar jasa-jasa beliau di dalam menyebarkan agama Islam. Meskipun beliau dikenal dengan ulama yang kontroversial, tetapi beliau juga karena kecerdasannya, karena kefasihannya, karena kealimannya, dia mendapatkan banyak sekali sanjungan-sanjungan dari para ulama-ulama terdahulu. Ibnu Taimiyah ketika wafatnya disaksikan oleh muridnya yaitu Ibnu Qayyim ketika dia sedang membaca Al-Quran surah Al-Qamar
yang berbunyi innal muttaqina fi jannati wa nahar. Dia berada di penjara selama 2 tahun 3 bulan dan beberapa hari. Selama di penjara dia mengalami sakit 20 hari. Pada masa tuanya dia banyak menulis banyak kitab sekaligus mengisi waktunya dengan berinovasi, berkarya, dan berdakwah. Kenapa dia dipenjara? Dia dipenjara karena berseberangan dengan pemerintah di zamannya. Sewaktu beliau menulis, beliau sering juga saling surat menyurati kepada kawan-kawannya. Akhirnya pihak pemerintah merampas semua peralatan tulisnya, tinta dan kertas-kertas dari tangan beliau. Namun dengan adanya semua itu tidak mematahkan semangat beliau untuk senantiasa berdakwah, berkarya, bahkan menulis surat kepada teman-temannya, yaitu dengan cara memakai arang, sehingga dengan terang dia berkata, orang yang dipenjara adalah orang yang dipenjara harinya dari Rabbnya, sedang orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Subhanallah, kata-kata yang sungguh luar biasa bagi seorang pendakwah, bagi seorang pemikir Islam, bagi seorang ulama besar Islam. Dia wafat pada tanggal 22 Dzulqa'dah 728 Hijriah, yaitu bertepatan dengan 26 September 1328 Masehi. Dan dia dikuburkan pada waktu asar di samping kuburan saudaranya, yaitu Syekh Jamal Al-Islam Syafaruddin. Lantas jenazahnya disolatkan di Masjid Jami Bani Umayyah. Sesudah sholat zuhur dihadiri para pejabat pemerintah, para ulama, para handai tolan, tentara, dan semua penduduk. Bahkan menurut Ibnu Katsir, pada saat itu tidak ada seorang pun yang tidak hadir melayat beliau, kecuali ada yang berhalangan. Para wanita yang berjumlah kurang lebih pada waktu itu, ada 15.000 orang yang melayat beliau. Ini belum termasuk suara isakan, tangisan, dan doa yang terdengar di atas rumah-rumah sepanjang jalan menuju makam Ibnu Taimiyah. Sementara itu menurut Ibnu Katsir, laki-lakinya diperkirakan ada 60.000 bahkan nyampe 100.000 pelayat menurut kesaksian yang menyaksikan, yang melayat jenazah dan mendoakan kepada sang imam, yaitu Ibnu Taimiyah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah, terakhir sepanjang hidupnya beliau Ibnu Taimiyah dikenal banyak sekali mendapat pujian dan celaan. Banyak kalangan ulama yang memujinya, dan sebagian ahli fikih banyak yang mencelanya, karena dia disebut dengan ulama yang kontroversial karena ketidaktahuan mereka. Adapun ajarannya yang benar-benar memuliakan Allah serta menjauhkan dari kemusyrikan dan yang lainnya, itu wajib kita senantiasa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun dari perilaku-perilaku yang kurang berkenannya, mudah-mudahan kita bisa menjadikan sebagai pelajaran dan menjadikan suatu pengetahuan bagi kita, dan pemahaman-pemahaman yang senantiasa mendapatkan untuk memotivasi diri kita. Marilah kita sama-sama realisasikan, aplikasikan, dan menjadikan motivasi untuk menjadikan diri kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sedikit kisah tentang ulama besar, seorang pemikir Islam, yaitu Ibnu Taimiyah. Mudah-mudahan ada beberapa yang kita bisa ambil dari kisah
Ibnu Taimiyah tersebut. Tentu saja banyak kesalahan, banyak kekurangan dan kekhilafan dalam menyampaikan tentang kisah ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.